24,7 FM Vibes Radio, teman curhatmu. Let's talk about Gen Z. Halo Susi, selamat datang di program yang menghadirkan vibes yang pas banget nih untuk Gen Z. Bersama aku Clarence, yang bakal nemenin kalian 60 menit ke depan. Nantinya bakalan ada narasumber spesial dan lagu-lagu pop hits versi Let's Talk About Gen Z. Anyway, gimana kabar Susi? Semoga baik ya. Nah, aku mau remind dulu nih buat Susi, nanti yang mau tanya-tanya atau curhat anonim bisa akses link di bio Instagram kita. Dan siap-siap hubungi nomor 0812 3478 900 buat ikut seru-seruan bareng kita di kuis akhir sesi nanti. Bakalan ada merchandise gratis juga loh, nantikan keseruannya. Topik episode kali ini cukup dekat dengan kita, yaitu struggle dan tanggung jawab. Eits, kita dengerin dulu nih lagu hits di tahun ini. Check this song. Sadarlah yang terjadi dalam hidupmu, tak selalu semudah itu berjalan. Mengikuti keinginanmu, jangan putus asa dahulu, karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang tenang. Hai kawan, teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Janganlah kau berlari dari semua masalah yang hadapimu. Cobalah kau hadapi dengan senyuman. Tenangkan hati dan karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang tenang. Hei kawan, teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Coba ingat kembali tujuan awal berlari. Coba ingat kembali tujuan berlari. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Laper. Bikin belibet. Waktunya Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis, renyah malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Waktunya Gary. Welcome back again di 24,7 FM Vibes Radio. Bersama aku Clarence, kita langsung aja nih. Kayaknya bakalan seru kalau kita dengerin update dari Gen Z akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong soal Gen Z ini sering banget dapat judge dari orang-orang kalau mereka itu problematic
kurang etika, dan minim literasi. Kayaknya relate gak sih Susi? Apalagi buat temen-temen yang udah di dunia kerja. Stigma kayak gini nih yang jadi keluhan. Dikeluarin tiap ngerasa capek. Dari pengalaman itu, orang-orang pikir kalau Gen Z itu lemah banget. Faktanya, di balik stigma ini, Gen Z itu dikenal gak takut sama apapun. Kecuali soal gak pegang duit ya, itu mah beda lagi. Jadinya Gen Z ini gak tanggung-tanggung deh kalau udah keluarin pendapat atau unek-uneknya. Berani banget pokoknya. Gen Z selalu kepo sama hal-hal baru. Makanya, kalau kalian lihat apa aja tuh kita cobain terus. Gak heran kalau tiap harinya ada aja nih gebrakan dari Gen Z. Susi kepo gak sih sama gebrakan-gebrakan Gen Z belakangan ini? Nah, gak perlu lama-lama, langsung aja. Kabar yang pertama ada career catfishing. Nah, ini tuh tren baru, di mana Gen Z yang ngelamar kerja, mereka diterima nih. Tapi zong, mereka malah gak datang di hari pertama kerja. Kok bisa? Katanya sih banyak yang tiba-tiba overthinking, insecure, atau malah masih ragu sama pilihan karirnya. Ada nggak nih dari Susi yang ngalamin hal kayak gini? Next, gebrakan selanjutnya. Ternyata Gen Z ini sekarang makin demen lari. Kelihatan sih, apalagi sore-sore di Jogja, full atlet lari semua ya. Bahkan banyak yang ikut biar gak ketinggalan hype alias FOMO. Tapi di sisi lain ini juga dampaknya positif buat kesehatan. Kira-kira Susi relate gak nih? Ikut-ikutan FOMO? Atau enggak nih abis tahu fakta ini? Nah, akhir-akhir ini juga ada yang lagi rame banget nih soal tren #kabur aja dulu. Pendengar di sana juga pasti pernah nih dengerin tentang tren ini. Jadi tren ini tuh tentang anak muda yang pada pengen cabut ke luar negeri. Bukan karena gak cinta Indonesia, tapi ya gitu deh, masalahnya banyak. Cari kerja susah, biaya hidup selangit, kesempatan buat upgrade diri malah kurang banget. Nah, banyak yang bilang ini namanya brain drain. Tapi sebenarnya anak-anak muda yang ngelakuin ini tuh punya alasan tersendiri loh. Misalnya nih, ada yang pengen kuliah di luar, ada yang pengen gaji gede, ada yang pengen ngerasain suasana baru, macem-macem lah pokoknya. Nah, ada kabar lagi yang juga gak kalah pentingnya nih. Ternyata sebanyak 20,31% Gen Z berstatus NEET atau kepanjangannya Not in Education or Employment or Training alias nganggur. Menurut data BPS di tahun 2024 ini, bahkan Indonesia itu sempat ada di posisi tertinggi kedua negara dengan penduduk NEET terbanyak di tahun 2022 kemarin. Kaget gak sih? Ternyata masih banyak Gen Z yang kesulitan buat dapetin pekerjaan. Mungkin aja bisa dari faktor persyaratan kerja yang makin sulit atau saingan yang semakin banyak. Kalau menurut Susi, siapa nih yang bisa disalahin soal hal ini? Oke guys, itu dia beberapa update terbaru seputar Gen Z. Jangan lupa dengerin terus radio kita biar gak ketinggalan tren-tren terbaru ya. Aku, Clarence, cabut dulu ya. Tapi gak kabur kok. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan,
bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering tercekat. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Pertengahan 25, selanjutnya bagaimana? Banyak mimpi yang terkubur, mengorbankan waktu tidur. Ku tak tahu apa lagi yang kan ku kejar. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering tercekat. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Maaf jika belum setuju yang dipinta. Maaf jika seperti tak tahu arah. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa, memang tak seindah yang kukira. Yo Suzy, balik lagi di Let's Talk About Gen Z. Masih bersama aku Clarence. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke sesi ngobrol-ngobrol nih. Dan aku mau ingetin lagi buat Suzy yang mau kirim pertanyaan atau curhat melalui pesan anonim, bisa akses melalui link di bio IG kita. Karena nantinya pertanyaan dan pesan yang terpilih bakal langsung kita konsultasiin ke tamu kita hari ini. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang hal yang bikin sebagian dari kalian bakalan merinding nih. Yap, kita akan ngobrolin soal susahnya cari kerja bagi fresh graduate. Bayangin deh, kita kuliah 4 tahun, begadang ngerjain tugas, bayar UKT mahal-mahal. Dan pas lulus, mau cari kerja, dicarinya yang udah punya pengalaman minimal 2 tahun. Pertanyaannya nih, gimana kita bisa punya pengalaman 2 tahun, sedangkan kita aja baru lulus? Di sesi obrolan kita hari ini, kita kedatangan seseorang yang spesial nih. Beliau merupakan seorang ex-HRD Plaza Ambaruk Mall selama kurang lebih 12 tahun. Nah, beliau itu bisa bantuin banget nih fresh graduate dapetin pekerjaan. Please welcome Ibu Theodora Dewi A. Henriques. Halo Clarence, selamat malam. Gimana kabarnya Bu? Luar biasa. Oke, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu. Boleh? Oke, terima kasih. Saya Dewi, panggil Dewi aja ya. Theodora Dewi Andriani Henriques terlalu panjang. Kamu boleh panggil aku Dewi, boleh Mbak, boleh Ibu, boleh apapun. Saya sudah bekerja di dunia HR kurang lebihnya 14 tahun, hampir 15. Tapi sebelumnya saya di PT K24 Indonesia selama 3 tahun lebih. Lalu kemudian 11 tahun lebih itu di Plaza Ambaruk Mall. Jadi kalau 12 tahun hampir 12 tahun ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu mungkin perkenalannya. Oke. Bisa dilihat ya kalau Mbak Dewi ini udah sangat berpengalaman nih di bidang HRD begitu. Nah, kita langsung aja ke pembuka ya Mbak. Nah, jadi kita
kita bakalan bahas isu yang lagi heboh belakangan ini. Jadi gini Mbak, banyak banget kabar kalau Gen Z itu sering banget ngundurin diri dari kerjaan karena berbagai faktor. Misalnya, merasa lingkungan kerja nggak cocok atau alasan lainnya. Nah, menurut Mbak sendiri, fenomena ini itu salah atau enggak sih? Dan gimana pandangan Mbak yang pernah menjabat sebagai HRD ketika mendengar hal ini? Apakah hal ini itu mempengaruhi proses seleksi calon karyawan, terutama kalau calon itu Gen Z, Mbak? Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, fenomena ini salah atau tidak? Kalau buat saya pribadi, tidak ada salah dan benar, karena ini masalah pengunduran diri atau tidak melanjutkan pekerjaan, itu adalah hak seorang karyawan, gitu ya. Kalau dibilang salah atau benarnya mungkin dilihat dari biasanya orang begini, biasanya orang bertahan lama dalam pekerjaannya, tetapi kok ini sekarang turnover tinggi sekali seperti itu ya. Sebenarnya bukan salah atau benar, tapi lebih kita lihat lagi dengan fenomena ada apa gitu kan, apa yang menjadi berbeda gitu kan dibanding dulu dan sekarang. Kurang lebihnya sih kalau untuk salah benar saya jawaban aku seperti itu. Terus kemudian tadi yang kedua itu apakah hal ini itu mempengaruhi proses seleksi calon karyawan? mempengaruhi proses seleksi karyawan, maksudnya menjadi seorang HR menjadi mempertimbangkan seorang Gen Z gitu. Iya betul. Oke, sebenarnya enggak sih kalau buat aku pribadi selama menjadi HR, dan pengalaman aku bersama HR di grup baru lainnya pun tidak menjadi halangan ya, atau tidak menjadi terus kemudian Gen Z menjadi blacklist buat kami, tidak gitu, karena perusahaan pasti kan berkembang, usia karyawan pun bertambah gitu kan, kemudian kita pasti juga ada turnover itu adalah ada karyawan mengundurkan diri, ada karyawan yang pensiun, ada karyawan yang macam-macam alasan sakit atau apapun yang sehingga posisinya butuh digantikan gitu kan, atau mungkin ada posisi baru sehingga kami harus membuka lowongan baru itu. Jadi Gen Z tidak menjadi blacklist sih sebenarnya, hanya mungkin menjadi lebih selektif untuk beberapa perusahaan, bisa jadi bila mereka punya pengalaman buruk dengan Gen Z. Tapi sejauh saya selama ini dengan Gen Z, belum ada Gen Z kayaknya di tempat aku ya. 97 ya kalau Gen Z ya. Kayaknya belum ada paling teman-teman magang, tapi itu pun tidak ada masalah apapun dengan mereka, sehingga kami belum punya pengalaman buruk dengan Gen Z. Berarti tergantung dari perusahaannya masing-masing lagi ya. Betul. Oke, berarti kita langsung lanjut aja pertanyaan berikutnya. Ini juga nggak kalah penting buat Suzy yang lagi dengerin kita nih Mbak. Jadi banyak Gen Z yang ngeluh kalau cari kerja sekarang itu persyaratannya ribet banget, dan seringkali standar yang ditetapkan perusahaan juga tinggi. Menurut Mbak, apa sih kira-kira yang bikin standar persyaratan itu jadi seketat itu? Kira-kira Mbak juga ada pengalaman pribadi nggak terkait hal ini? Oke, yang pertama kaitannya dengan nyari kerja susah ya. Iya. Nyari kerja susah. Sebenarnya itu fenomena tiap tahun ya. Dulu zaman tahun 98 habis krisis moneter itu pun juga banyak kami millennials yang kesulitan mencari pekerjaan gitu. Karena memang ekonomi lagi sulit, sehingga banyak perusahaan tutup, sehingga banyak perusahaan melakukan efisiensi karyawan dan sebagainya. Nah, kalau untuk zaman sekarang menurutku juga karena kita habis ngalamin pandemi kemarin ya, selama kurang lebihnya 3-4 tahun kan, itu perusahaan banyak juga yang mengalami penurunan omset dan sebagainya, sehingga mungkin itu juga mempengaruhi mereka dalam manage atau mengatur SDM, sehingga mungkin efisiensi, efektivitas dan sebagainya. Ditambah sekarang itu apa-apa digitalisasi. Sehingga itu mengurangi kebutuhan jumlah SDM yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan kalau perusahaan itu banyak menggunakan digital gitu ya. Nah, itu yang nanti menjadi tantangan untuk teman-teman Gen Z dan mungkin nanti Gen Alpha ke depannya adalah di situ gitu, karena semakin modern sehingga banyak pekerjaan yang lebih bisa diringkas, dan juga banyak perusahaan yang sekarang meminta karyawan itu bisa multitasking.
sehingga satu orang bisa mengerjakan satu atau dua bidang gitu ya, lebih atau bahkan lebih dari dua bidang, walaupun itu nanti juga akan stressful sebenarnya untuk yang bersangkutan. Tetapi ya itu menjadi tantangan sih buat kita ke depannya, adalah ya perusahaan sekarang banyak melakukan efektivitas dan efisiensi terhadap jumlah SDM, termasuk juga karena sudah banyak modernisasi terhadap alat-alat digital tadi itu. Nah, kalau tadi itu kan pertanyaan terkait kenapa susah cari kerja zaman sekarang gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kaitannya dengan standar atau syarat melamar kerja sekarang lebih tinggi dibanding dulu atau lebih susah daripada yang dulu, menurutku sih enggak ya, karena masih banyak kok pekerjaan-pekerjaan yang kalau teman-teman bilang dulu SMA bisa kerja, SMP bisa kerja gitu ya, kenapa sekarang nggak bisa? Nah, pertanyaan saya, dulu yang tersedia pekerjaan seperti apa? Sekarang yang tersedia pekerjaan seperti apa gitu kan. Lalu kemudian dari tingkat kedewasaan usia juga kan, karena kan ada batasan usia 18 tahun baru boleh bekerja. Kalau di bawah 18 tahun dianggap mempekerjakan anak di bawah umur. 18 tahun itu usia apa? Usia SMA kan. Berarti kan di atas SMA baru bisa kerja. Setelah lulus SMA baru bisa bekerja, atau setelah berumur 18 tahun ke atas baru bisa bekerja. Nah, di atas umur 18 tahun atau setelah lulus SMA ini masih ada kok banyak pekerjaan. Tinggal kita mau nggak bekerja di situ, seperti kasir itu masih bisa dengan SMA, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang banyak menggunakan fisik gitu ya. Kenapa banyak lulusan kuliah yang banyak dicari sekarang? Karena itu tadi pertanyaan balik, pekerjaan yang dulu tersedia pekerjaan seperti apa, lalu kemudian dulu lulusan SMA lulusan kuliah sebanyak apa, tidak sebanyak sekarang kan. Kalau sekarang kan lulusan anak-anak kuliahan sudah banyak, sehingga perusahaan bisa dong memilih lebih banyak. Perusahaan tuh punya pilihan lebih luas sekarang untuk anak-anak lulusan S1 atau lulusan D3. Kalau dia cuma standarnya di SMA, bisa jadi justru kesulitan untuk mengikuti kemajuan teknologi atau kemajuan perusahaan saat ini, sehingga mereka juga menaikkan standarnya menjadi lulusan D3 atau S1. Kurang lebihnya sih seperti itu sih alasan standarnya ya. Misal seorang customer service dulu anak SMA aja bisa, sekarang mungkin banyak mencari di D3 atau di S1. Kenapa? Karena gini, kalau di saya customer service itu dia handling komplain, dia handling customer. Orang kalau nggak punya kemampuan EQ atau IQ yang cukup bagus, mungkin tidak akan bisa menghadapi customer dengan baik, dengan bijak gitu ya. Nah, sedangkan untuk anak-anak SMA dirasa, lulusan SMA dirasa masih terlalu muda untuk menghadapi hal-hal seperti itu, sehingga kami lebih memilih ke lulusan D3 dan S1. Setidaknya di bangku kuliah mereka sudah belajar analytic thinking. Nah, sehingga itu bisa membantu dalam pekerjaan mereka. Itu sih salah satu alasannya. Biasanya lebih karena ya kebutuhan perusahaan juga bertambah, sehingga standar yang diberikan juga bertambah. Tapi selain pendidikan saya rasa standar lainnya sama ya, lebih ke attitude, terus ke kemampuan spesifik dalam pekerjaan, kurang lebihnya sih seperti itu. Oh, berarti lebih ke mengikuti perkembangan zaman. Betul. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Mbak, ada nggak sih keterampilan spesifik yang masih kurang dimiliki oleh sebagian besar Gen Z, dan sehingga ini membuat mereka itu jadi sulit bersaing di pasar kerja saat ini? Kemampuan spesifik. Oke, bayangannya Clarence apa nih? Kemampuan spesifik seperti apa nih? Mungkin lebih ke apa ya? Bentar. Oke, ini aja, hard skill atau soft skill. Kalau hard skill kan tergantung, karena kalau hard skill tergantung ya, dia melamar atau dia ingin di posisi pekerjaan apa. Karena kayak misalnya desainer, ya berarti harus bisa gambar kan, itu kemampuan spesifik. Ya, aku nggak bisa nyuruh semua orang punya kemampuan menggambar gitu kan, atau desain grafis gitu ya. Tapi saat dia seorang penyiar kayak Clarence, dia harus punya kemampuan komunikasi. Betul kan? Nah, jadi kalau ditanya kemampuan spesifik, kalau secara hard skill atau kaitannya dengan spesifik pekerjaannya, ya masing-masing ya harus meningkatkan kemampuan atau skillnya di bidang yang dia inginkan. Tapi
kalau misalnya kita ngomongin soft skill itu lebih ke pribadi ya, lebih ke pribadi, bagaimana attitude, bagaimana berkomunikasi dan sebagainya. Ya kalau menurutku buat generasi apapun, kemampuan yang dibutuhkan adalah kemampuan beradaptasi dan kemampuan berkomunikasi. Karena komunikasi itu penting saat kita bekerja. Kita nggak kerja sendiri. Nah, ini mungkin yang jadi tantangannya Gen Z di situ ya. Karena kan banyak Gen Z sekarang banyak lebih senang kerja sendiri. Oh iya. Nah, itu jadi tantangan sendiri tuh. Nah, sedangkan kalau dalam sebuah perusahaan itu pasti ada tim. Kita ada tim yang istilahnya mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri. Ada engineering, ada marketing, ada sales, ada desain dan sebagainya. Nah, itu harus ada kerjasama kan di situ. Nah, sehingga harus ada kemampuan berkomunikasi dan kemampuan beradaptasi. Kenapa beradaptasi? Karena perubahan bisa terjadi sewaktu-waktu. Itu aja sih. Oh iya. Oke, Mbak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu kira-kira kita juga ingin tahu nih, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi para fresh graduate dalam mencari kerja, khususnya saat ini, Mbak? Wah, kalau ditanya tantangan terbesar untuk fresh graduate, saya balik nanya sama pendengar aja deh. Ya fresh graduate yang lagi nyari kerja, tantangannya apa nih, gitu kan? Karena kami kan dari pihak perusahaan ya. Kalau aku ngomongin nanti dari pihak perusahaan atau dari pihak HRD-nya. Tantangan terbesar kalau saya sebagai HRD dalam menyeleksi Gen Z, lebih kepada inisiatif dan komunikasi. Adaptasi tadi dibutuhkan, kenapa? Karena ya kalau tadi kalian sempat bilang di awal tadi kuliah 4 tahun, Iya, betul. lulus yang dicari yang punya pengalaman 2 tahun gitu. Oke, tantangannya berarti yang dicari pengalaman. Tetapi sebenarnya yang tadi dibilang inisiatif, Gen Z itu apa-apa udah komplain. Oh iya. Yang dicari 2 tahun. Nah, padahal why you not try to apply? Kalau punya pengalaman itu tidak selalu melulu dengan kamu pengalaman kerja di perusahaan ya. Misalnya kamu melamar di posisi desain grafis, hobimu gambar-gambar, kamu pernah bantu orang ngerjain proyek atau ya gambar kaos buat kampus atau apapun itu, atau ikut kegiatan di kampus lalu mengerjakan desain kampus, itu kan juga pengalaman gitu loh. Sebenarnya hanya butuh inisiatif aja untuk apply gitu, cobalah apply gitu dengan apa yang kamu punya gitu kan. Jadi jangan terpaku dengan udah baru dibilangin udah komplainnya panjang nih ke belakang. Itu sih kelemahannya. Mungkin ya karena merasa yang YOLO, you only live once gitu kan. Tapi nggak gitu juga gitu. Yang mungkin ya tantangannya Gen Z itu harus paham bahwa dia tidak hanya sendiri, ada orang lain di sekitarnya. Harus paham dia akan bekerja dengan generasi apa. Sekarang kan yang masih banyak di perusahaan kan generasi milenial. Iya, betul. Ya kan, dimana jarak milenial dan Gen Z itu cukup jauh gitu. Gen Z dibesarkan di lingkungan pandemi, benar nggak? Benar. Mereka kalian 97 tahun 2019 kena pandemi, 2020 kena pandemi. Itu kan masa-masanya mereka remaja sebenarnya kan, mulai masuk ke remaja, kuliah dan sebagainya. Nah, itu kan mempengaruhi banget dengan pola pikir atau kebiasaan. Nah, harus ingat bahwa saat kita melamar, nih yang kita hadapin generasi milenial. Apa kebiasaan generasi milenial? Harus mau menyesuaikan. Selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip yang dipegang ya. Tuh. Harus mau menyesuaikan. Oh iya, milenial tuh nggak bisa diginiin. Oke, berarti kan harus menyesuaikan. Kita nggak bisa loh hidup. Milenial pun juga belajar loh bagaimana sih Gen Z. Coba lihat orang tua milenial sekarang. Mereka kan coba memahami ini anak-anaknya. Aduh, anakku sekarang kok susah ya dikasih tahu. Iya, kayak dulu aku tuh kayaknya dikasih tahu orang tua aku gampang deh gitu kan. Nah, kenapa? Ya karena memang ada perbedaan itu. Tapi kan orang tua milenial juga masih mau menyesuaikan. Begitu juga dengan para pejabat atau karyawan di
perusahaan. Mereka juga masih mau menyesuaikan kok. Mereka awalnya juga kaget dengan wah Gen Z kok gini banget sih kalau kerja gitu ya. Tapi mereka mencoba menyesuaikan. Nah gimana kalau Gen Z juga mencoba menyesuaikan? Aku nih akan masuk ke perusahaan, di mana perusahaan ini isinya adalah orang-orang yang kebanyakan masih milenial. Berarti saya juga harus paham milenial itu seperti apa. Nggak bisa dong saya ya aku gini gitu ya. Ya tadi menyuarakan pendapat boleh, tapi harus lihat situasi, lihat kondisi, siapa yang dihadapi. Apalagi kalau kamu punya atasan baby boomer yang masih di atasnya lagi milenial. Dia harus dia harus menyesuaikan 2 generasi loh. Itu tidak mudah. Apalagi mereka baby boomer yang sudah sukses, yang sudah jadi pemimpin. Itu lebih susah untuk kamu minta untuk menyesuaikan sama kita. Itu sehingga makanya banyak milenial yang mungkin mengundurkan diri atau mungkin tidak melanjutkan kontrak dan sebagainya, mungkin karena hal-hal seperti itu, merasa bahwa aku nggak cocok sama leaderku. Kenapa? Karena masih berpegang pada aku maunya gini, tapi tidak mencoba melihat perusahaanku itu seperti ini, berdiri sejak tahun berapa gitu kan. Nah sehingga budayanya masih budaya apa, seperti itu. Leaderku tuh masih leader yang generasinya apa, itu juga harus dipahami. Jadi kita harusnya sama-sama, baik itu millennials maupun Gen Z juga harus sama-sama menyesuaikan gitu. Tapi nanti pasti akan ketemu kok titik temunya. Mungkin sekarang aja karena banyak lulusan Gen Z ya, sehingga baru mulai ngerasain nih dunia kerja kayak apa, sehingga mulailah itu ada fenomena gak cocok. Tapi nanti pada suatu saat aku percaya kok Gen Z itu akan belajar juga bahwa oh iya ya aku juga gak bisa gini terus, berarti nanti apa yang harus aku lakukan. Sehingga sekarang kalau menurut aku sih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi ya terkait dengan perbedaan generasi. Berarti lebih ke harus mau mengerti dan Iya. menyesuaikan diri. Iya. Kenapa menjadi susah adalah mungkin karena Gen Z sendiri merasa tidak sesuai. Contoh nih ya, ngelamar kerja idealis karena gini, kalian Gen Z itu terlalu banyak literatur atau terlalu banyak akses untuk mendapat info dari luar karena digital banget kan. Nah sehingga membanding-bandingkan sana dan sini. Terus kadang-kadang melamar kerja pertama meminta upah pertama kali saja sudah cukup tinggi, padahal teman-teman masih fresh graduate. Kalau dibilang perusahaan nggak bisa ngasih ya udah gitu. Kenapa? Karena perusahaan juga memikirkan karyawan lain loh. Karyawan lain nih kerja bertahun-tahun, standar gajinya seperti apa. Tiba-tiba kamu masuk minta gaji setara dengan manajer. Mungkinkah itu diberikan? Pertanyaanku. Oke, nggak mungkin. Sehingga perusahaan memilih ya aku nggak bisa ngerusak nih loh struktur yang sudah ada. Di sini sudah ada aturannya. Terus kamu tiba-tiba masuk fresh graduate, ya kita nggak bilang fresh graduate gak punya pengalaman ya, tapi pengalamanmu belum sebanyak yang sudah 10 tahun kerja di sana. Terus tiba-tiba kamu minta gaji sama kayak manajer. Itu mungkin yang paling banyak ya dikeluhin ya, kayak Gen Z sekarang tuh tahu-tahu minta gaji jebret gitu. Ya aku paham kenapa kalian kayak gitu, teman-teman Gen Z seperti itu, karena teman-teman Gen Z kan punya banyak literatur, punya banyak info dari digital, sehingga mulai membanding-bandingkan, dan kalian punya banyak kebutuhan. Berbeda dengan zaman dulu orang kerja ya pokoknya cari buat makan. Kalau sekarang teman-teman Gen Z banyak nyari juga buat ya makannya mereka adalah lifestyle mereka. Iya. Hidup mereka adalah lifestyle mereka gitu, sehingga ya merasa kayaknya kalau cuma segini kurang deh, masa sih aku udah sekolah sekian tahun cuma digajinya segini gitu ya. Oke gitu, itu idealisme yang bagus, tetapi kemudian harus disesuaikan saat kamu bersikeras dengan itu. Lalu perusahaan kan punya banyak hal yang harus dipikirkan gitu, sehingga mungkin buat mereka menjadi susah ya aku nyari kerja. Bukan susah, kalian belum ketemu aja, teman-teman Gen Z ini belum ketemu aja harus bagaimana nih, hatinya tuh masih nggak mau, pokoknya maunya kayak punyaku, pokoknya maunya sesuai harapanku, ya udah, sehingga itu menjadinya seolah-olah tidak ketemu, kurang lebihnya sih seperti itu. Kalau menurut aku yang aku lihat dinamikanya ya, jadi bukan berarti kemampuan kalian tuh nggak punya kemampuan atau nggak punya skill, enggak, skillnya kadang-kadang dibutuhkan kok sama perusahaan, bukan kadang-kadang, seringkali aku butuh nih anak ini, tapi kok attitude-nya gini ya, tapi kok permintaannya begini ya, sehingga perusahaan pun jadi berpikir kembali. Biasanya sih seperti itu. Ya, tapi tadi yang Mbak bilang tadi, aku relate sih Mbak. Itu karena banyak ya, kalau dari lingkungan aku sendiri aku ngelihat kayak
emang masih banyak yang mindsetnya itu seperti itu gitu. Betul, karena teman-teman kalau besar di dunia pandemi itu kan lingkungannya hanya di rumah, Iya, apa-apa dikerjakan online, betul. ya kan. Sehingga orang hanya lihat hasil. Sedangkan kalau kita bekerja, masuk ke dunia kerja, apalagi di Indonesia, saya nggak tahu kalau di luar negeri mungkin sudah lebih modern ya, mereka lebih melihat hasil ya. Tapi kalau di Indonesia, proses kamu bekerja itu masih dinilai. Jadi kayak masuk kerja tepat waktu, lalu selama jam kerja kamu benar-benar bekerja gitu, lalu hasil kerja pun baik, presentasi baik, itu dinilai. Tapi kalau teman-teman besar di dunia pandemi kan yang penting hasilnya. Karena apa online ya, orang kita nggak bisa ngawasi orang 100% kan waktu pandemi itu. Sehingga ya udah, yang penting ada tugas selesai, kumpulin selesai. Ya kan, nggak peduli kamu mau ngerjainnya tadi malam persis, atau nggak mau peduli kamu mau ngerjainnya selama seminggu kamu cicil sedikit-sedikit, itu kan nggak kelihatan gitu. Sehingga begitu masuk ke dunia kantor yang apa-apa terlihat, apa-apa dinilai, apa-apa di ini mungkin kaget. Masih seperti itu. Wah. Oke, ini yang terakhir nih Mbak. Buat teman-teman Gen Z yang lagi berjuang di dunia kerja, ada nggak sih solusi terbaik yang bisa diterapin sama para fresh graduate di luar sana biar mereka bisa lebih gampang cari kerja di tengah banyaknya persyaratan dan persaingan yang ketat nih Mbak? Oke. Banyak tipsnya. Tergantung ya. Gini, oke, kita ngomong tadi ulangin tips untuk teman-teman yang sedang mencari kerja ya. Iya, Kalau sedang mencari kerja berarti kan sudah selesai kuliah nih. betul. Oke. Yang pertama itu tadi, pahami dulu ya mau kerja di lingkungan yang akan bekerja di lingkungan seperti apa. Pahami dulu bahwa perusahaan-perusahaan sekarang itu isinya mayoritas masih milenial, sehingga kalau ada aturan yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip Gen Z yang YOLO, ya harus paham gitu. Nah, tinggal pilihannya di kalian atau di teman-teman Gen Z, mau nggak ambil kesempatannya. Kalau nggak mau, kalau masih bersikeras dengan nggak bisa gitu, aku mau hidupnya pokoknya kerjanya itu seenak ini, senyaman ini, ya pilihan gitu. Jangan bilang nyari kerja susah gitu. Karena semua keputusan yang kamu ambil atau semua pekerjaan yang akan kamu dapatkan itu punya bukan resiko ya, punya konsekuensinya sendiri-sendiri. Konsekuensi itu bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Ya, harus paham bahwa setiap pekerjaan, setiap posisi, setiap keputusan itu punya konsekuensi. Terus kedua, kalau aku perbanyak aja skill. Kalau bisa skill yang relate dengan apa yang kamu inginkan. Misalnya pengen kerja di bidang fashion, ya udah perbanyak aja skill di bidang fashion. Tapi juga jangan lupakan skill-skill soft skill lainnya, misalnya komunikasi, lalu kemudian leadership dan sebagainya. Terus kalau yang adaptasi tadi udah, perbanyak skill. Sekarang kan banyak kursus-kursus ya. Kalau aku sih lihatnya itu sih, karena sekarang dan mau kerja multitasking, harus mau kerja multitasking. Kalau sekarang kan kayaknya banyak yang idealis yang aku ini kok, kenapa aku disuruh kerjain yang itu. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin bikin jadi nggak betah gitu. Ya harus siap bahwa ada perusahaan-perusahaan yang mau minta kita bisa jadi multitasking. Terus kalau untuk tips yang lagi nyari kerja, portofolio itu sebaiknya ada dalam CV, dijelaskan tulisin aja apapun yang sudah pernah kamu lakukan. Terus kemudian yang pasti kalau foto di CV lamaran kerja, kalau bisa yang jelas, nggak usah foto yang terlalu variatif. Bukan berarti harus pas foto kayak wisuda ya. Itu boleh kok, kamu ganti foto dengan foto yang lain boleh, tapi tunjukkan bahwa itu foto tetap profesional. Aku pernah nemuin dia ngirim foto untuk porto atau untuk CV, tapi fotonya kayak foto model. Ya, oke. It's okay selama tidak yang gimana-gimana, tapi kalau misalnya bajunya agak gimana, malah jadi yang ini mau ngelamar kerja apa mau ngelamar jadi model, sebenarnya kan seperti itu ya. Terus kemudian isi CV itu singkat, padat dan jelas aja, nggak usah terlalu bertele-tele. Yang penting sebenarnya saat interview itu yang dibutuhkan kepercayaan diri,
Terus kemudian nanti yaitu kesediaan untuk belajar. Saat di interview usahakan YOLO-nya nggak terlalu kelihatan, dalam artian YOLO tuh lebih ke ego ya, kalau aku bilangnya lebih yang sebenarnya ada bagusnya sih, berarti kan kamu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, tetapi kemudian jangan tunjukin bahwa kayak ya kalau buat saya kalau nggak gini ya saya nggak mau kayak gitu. Itu jangan sampai terlalu terlihat, atau jangan sampai ya kalau bisa sih bukan hanya drama ya waktu interview ya, semoga aslinya juga gitu, karena gini perusahaan juga akan cari orang-orang yang kira-kira bisa bertahan lama atau tidak di perusahaan, mau nggak mengikuti perubahan yang terjadi di perusahaan. Nah kalau kita sudah menunjukkan dari awal bahwa kita tipe yang nggak mau dengerin orang lain, ya perusahaan akan berpikir ulang, duh nanti kalau dia masuk, kalau perusahaan ada begini-begini, bisa nggak ya orang ini, paling kurang lebih gitu. Lalu kemudian untuk gaji coba sesuaikan, cek dulu nih pasarannya berapa sebelum menuliskan idealismemu. Setelah cek pasaran, cek juga yang kamu cek itu pasarannya untuk perusahaan level apa, kamu ngelamarnya di level yang mana. Kan perusahaan itu juga ada level-levelnya ya, perusahaan lokal, perusahaan nasional, perusahaan internasional. Kamu ngecek harga perusahaan internasional, kamu ngasih harganya di perusahaan lokal, ya mabok perusahaannya dong gitu kan, intinya kan kayak gitu. Nah itu lagi. Lalu kalau memang targetmu adalah perusahaan-perusahaan besar, kejar. Kalau buat aku sih kejar semaksimal yang kamu bisa. Tapi kalau misal gagal, jangan berkecil hati, karena ingat, nyari pekerjaan, nyari rumah itu sama kayak nyari jodoh. Orang bilang pulung itu untung-untungan, tapi kalau buat aku sih bukan untung-untungan, cuma lebih ke itu kayak nyari jodoh. Kamu harus dapat dulu kliknya, kamu dapat lagi dulu cocok-cocoknya. Kalau nyari jodoh itu kan juga kita ada saling pengertian ya satu sama lain ya, aku bisa ngertiin dia, dia bisa ngertiin aku. Sama di kerjaan juga kayak gitu, harus saling sama perusahaan. Kita nggak bisa ngasih apa, perusahaan bisa ngasih apa, itu harus kita pahamin dulu, baru deh nanti pasti deh ketemu kliknya. Oh ya oke, udah. Kalau misal pun tidak cocok, nggak ada salahnya nanti mau pindah lagi nggak apa-apa, tapi yang penting coba dulu dan pahami dulu, oh ya ternyata bekerja itu seperti ini. Ternyata udah jelas banget ya tantangannya. Banyak banget, maaf. Iya, gak apa-apa Mbak. Banyak banget nih kayaknya tantangan yang bakal Susi jalanin, dan bakal cukup menantang ya pas cari kerja nanti. Tapi selagi nanti kalian bisa nge-handle diri kalian dengan baik, sama kayak yang Mbak Dewi omongin, pasti kalian bisa dapat pekerjaan sesuai dengan passion kalian. Ya walaupun gak sesuai passion, tapi gajinya gede, it's okay lah ya. Wah gak kerasa banget nih Mbak, kita udah ngebahas banyak hal soal susahnya cari kerja bagi fresh graduate. Dan sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab dari para Susi. Nah, di sini aku mau bacain beberapa quick question di chat box yang udah masuk ke kita. Yang pertama nih, menurut Mbak Dewi sendiri penting gak sih IPK buat HRD, atau sebenarnya HRD itu lebih ngelihat skill seseorang gitu? Oke, IPK ya. Dan sebagai mantan mahasiswa yang IPK-nya juga gak tinggi-tinggi banget. Prinsipnya gini, minimal IPK harus rata-rata yang baik ya, bukan rata-rata yang bawah ya. Rata-rata yang baik. Kenapa rata-rata baik? Itu menunjukkan kemampuan intelijensi kita dan kemampuan kita. Kuliah itu kan juga salah satu cara kita menyelesaikan tugas. Nah dalam pekerjaan itu kan banyak tugas. Nah itu juga kalau kamu bisa nyelesain kuliah dengan IPK yang baik, ya itu sebagai standar perusahaan bahwa setidaknya secara intelijensi atau secara kemampuan menyelesaikan tugas kamu baik. Tuh, nggak perlu tinggi-tinggi banget. Ya, yang penting masuk rata-rata atas lebih bagus. Terus kemudian kalau untuk masalah IPK lebih ke situ ya. Kalau skill ya nanti tinggal ngelihat skill yang nilai, biasanya sih kalau ada yang detail sih dia ngeliatin nilai IPK kamu misalnya 3, sekian gitu ya, 3, berapa sih 8 ya. Lalu kemudian nilaimu paling tinggi di pelajaran atau di mata kuliah apa, sesuai nggak sama kebutuhan.
perusahaan. Misalnya anak akuntansi, dicarinya untuk bagian pembukuan. Dia akan cari tuh mata kuliah yang kaitannya sama pembukuan yang mana, akuntansi dasar atau akuntansi apa itu ya, nilainya berapa. Kalau di sana cuma nilainya C, ya pasti akan dipertanyakan. Saat interview pasti akan ditanya gitu. Tapi kalau misalnya nggak pasti sih, tapi biasanya akan ditanya dengan berbagai macam bentuk pertanyaan. Tapi kalau misalnya kamu setidaknya dapatnya A atau B, oh ya sudah, setidaknya kemampuan dasarmu udah ada. Dia hanya akan melihat nanti lanjutannya akan seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi IPK itu bukan nomor satu, tetapi juga bukan tidak dilihat sama sekali, tetap dilihat. Makanya kalau saranku sih ya kejarlah IPK. Kalau kamu nggak bisa cum laude, ya paling nggak rata-rata lah, rata-rata atas gitu ya. Setidaknya dari situ mereka udah yang oh ya sudah, setidaknya mampu berpikir orang ini. Nah, setidaknya bisa berpikir analitik lah, seperti itu, analisa lah seperti itu. Oke Mbak, ini pertanyaan berikutnya nih. Gimana caranya biar dilirik HRD tapi sebenarnya orang ini belum punya pengalaman gitu? Dilirik HRD tapi belum punya pengalaman. Oke, dan tadi kita belum bahas ini ya, tapi menurutku grooming itu perlu. Penampilan yang Ya, aku nggak bilang kamu harus cantik, karena cantik dan ganteng itu relatif ya. Tetapi kalau grooming itu standar. Bagaimana kamu dress well, kamu sesuai dengan pekerjaan yang kamu cari. Kamu lagi ngelamar apa? Ngelamarnya di hotel, ya udah dress well aja kayak calon karyawan hotel gitu kan. Terus kemudian nggak harus hitam putih ya sayang. Karena banyak yang mikir kalau mau interview tuh berarti harus hitam putih kayak anak magang. No. Tidak harus, tapi usahakan warna-warna polos deh. Jangan terlalu banyak motif. Tapi dress well aja sesuai dengan perusahaan yang lagi kamu lamar. Kalau itu perusahaan fashion atau perusahaan media, kamu bisa kok dandan secantik-cantiknya atau se-fashionable-nya kamu gitu. Tapi beda lagi kalau kamu ngelamarnya di perusahaan yang memang formal ya, perusahaan. Kalau kamu pengacara, ngelamar di kantor pengacara, ya nggak mungkin kamu fashionable banget kan, pasti kamu akan pakai standarnya gimana sih seorang calon pengacara berpakaian gitu kan. Lalu kemudian rapi, kalau yang brewokan ya silahkan dirapikan brewoknya gitu kan. Pakailah sepatu yang bersih gitu, kemudian wangi itu juga boleh gitu ya. Terus kenapa? Karena itu memberikan image pertama, first impression, membuat calon HRD-mu ingin berbicara lebih banyak denganmu, sehingga kamu bisa menunjukkan lebih banyak kepada HRD. Saat pertama ketemu kamu sudah tidak enak dipandang, apakah orang mau berbicara lebih lama denganmu? Pasti kan tidak. Jadi bukan masalah wah HRD-nya pengen seneng yang ganteng-ganteng, bukan gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana kamu membuat lawan bicaramu atau calon interviewermu lebih tertarik untuk berbicara banyak denganmu, sehingga kamu bisa menceritakan banyak hal atau bisa menunjukkan banyak hal kemampuanmu. Terus yang kedua, selain dress well, kemampuan komunikasi memang perlu ya. Walaupun aku nggak bilang kamu harus talkative banget, tidak. Tapi saat berkomunikasi atau saat di interview, usahakan melihat ke atas atau melihat ke wajah yang menginterview, tidak menunduk atau tidak kemana-mana matanya. Kadang-kadang ada yang grogi terus matanya kemana, kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya, malah tidak melihat si yang menginterview. Nah itu yang seringkali lupa dilatih. Tataplah mata saya gitu. Nggak sih, lihat tatap si yang menginterview, lalu kemudian sampaikan maksudmu dengan jelas. Jangan terlalu muter-muter gitu, jangan berputar-putar, jangan, dan apa adanya, tapi tetap dengan batasan sopan santun ya. Dalam artian kamu harus tahu kamu lagi ngomong sama siapa. Gayamu asli boleh keluar, tapi jangan terus jadi lupa kalau ini tuh HRD yang lagi nginterview. Terus ya jadi kayak gini bro, nah kan keceplosan tuh gitu kan. Nah itu hati-hati gitu kan. Nah lalu kemudian posisi duduk, usahakan tidak terlalu santai. Kenapa? Karena kalau terlalu santai terkesan kita tidak menghormati yang sedang diajak bicara. Itu juga berpengaruh gitu. Usahakan ya kalau bisa duduk tegak tapi tetap santai dengan bersandar, atau tapi bersandarnya kayak yang
jangan sampai yang leyeh-leyeh banget lah intinya gitu. Karena ada yang suka lupa, bukan karena postur badannya ya, kebiasaan postur badannya memang melengkung atau bagaimana sehingga begitu duduk di interview itu kadang-kadang malah kesana malah jadi kayak menyepelekan yang menginterview. Nah itu yang harus diperhatikan sih kalau pas lagi interview. Ternyata banyak banget ya yang punya kekhawatiran sama topik yang kita bawa hari ini, Mbak. Nah, Suzy, itu tadi diskusi kita tentang susahnya cari kerja bagi fresh graduate. Semoga apa yang Mbak Dewi omongin tadi bisa menjawab semua kekhawatiran Suzy ya. Di sini aku Clarence sebagai host pengen kasih satu quote ke kalian nih. Make failure the key to success. That's it for today. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Dalam kepalamu ribuan memori, mana yang membuatku seperti hari ini. Jatuh pertamamu dari sepeda, penampakan hantu di rumah tua. Serpihan berbahagia atau justru buatmu merana. Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Karya wisata liburan pertama, kado dari mama dan papa, karena berhasil naik kelas walau rata-rata pas-pasan. Nekat pulang lewat jam malam, dilarang jalan-jalan sebulan. Setahun bimbingan belajar, kawat ujian sekolah. Serpihan berbahagia atau justru buatmu merana. Oh, pertahankan atau melupakan pilihanmu, kawan, tidak mengapa. Oh, tak apa jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Dalam kepalamu ribuan memori, mana yang membuatmu di hari ini. Yo Suzy, balik lagi di 24,7 FM Vibes Radio. Tadi kita udah sharing-sharing nih. Bisa dibilang kalau beban seorang anak ternyata dalam finansial cukup relate ya dengan lingkungan kita. Tapi di balik struggle itu, jangan lupa sisain ruang waktu buat diri kamu ya Suzy. Bisa diselingi healing juga dong biar balance. Nah, ngomongin soal healing nih. Kira-kira Sobat Gensi sempet gak sih ngelis tempat liburan yang mau kalian kunjungi buat akhir pekan? Healing itu gak cuma bawa koper ke stasiun ya, gak juga cuma bawa koper ke bandara atau pelabuhan. Sobat Gensi bisa kok kunjungi tempat-tempat lucu atau interaktif yang ada di domisili kamu. Tapi mungkin ini gak relate kali ya buat kaum rebahan alias lebih milih tidur di hari libur. Kalau dari Mbak Dewi sendiri nih, gimana nih Mbak? Gimana cara keluar dari overthinking struggle yang lagi dihadapin? Karena kalau dari aku sendiri, kalau lagi tidur atau ngelamun tuh pasti ada aja yang dipikirin gitu Mbak.
Overthinking ya, kayaknya semua orang punya itu deh. Nah, baik Gen Z maupun yang millennials yang udah dewasa pun pasti punya overthinking ya. Cuma kalau aku, tips dari aku, overthinkingmu itu tuliskan, tuangkan di dalam tulisan. Itu membantu mengurai isi kepala. Karena kalau itu cuma di kepala tok, muter-muter aja, ya akan gitu terus, kayak bundet, kayak benang bundet. Tapi kalau kamu tuliskan dan kamu baca kembali, kamu akan jadi tahu, oh, aku ternyata mengkhawatirkan ini dan apa yang harus kulakukan. Intinya akhirnya nanti adalah action. Daripada kamu overthinking aja, action. Nah, kenapa dituliskan? Awalnya dituliskan, kalau buat aku, saat aku overthinking, dituliskan dan aku baca kembali, aku jadi seperti punya pemikiran lain untuk, oh iya ding, ini ya, aku tuh khawatir kaitannya dengan, misalnya aku khawatir kaitannya dengan besok itu mau ada meeting, bahasannya tentang ini. Oh ya udah, daripada aku cuma mikirin nanti gimana kan, dengan aku membaca itu aku jadi keinget, oh iya berarti kan aku harus nyiapin A, B, C, D apa, sehingga beralih menjadi action, gak cuma sekedar overthinking. Jadi cara pertama sih tulisin aja dulu, kamu punya kekhawatiran apapun itu tulis aja, nanti setelah itu baca ulang. Nah habis itu pasti deh kamu tahu mau ngapain, harus ngapain gitu. Wah, mungkin ini bisa dilakuin kali ya buat Suzy yang lagi dengerin Dicoba. kita. Iya, betul. Ini dari tadi aku bacain komentar, kayaknya asik-asik banget ya ngebahas tentang ngisi luang pas libur. Di sini aku lihat ada yang mendadak jadi pecinta alam, ada yang mendadak jadi atlet lari juga. Menarik banget nih, asal nggak joki Strava aja ye. Oke Sobat Gensi, sekarang kita bakal main kuis, seberapa Gensi kamu? Seperti biasa, kita bakalan bagi-bagi merchandise gratis nih buat pendengar setia program Let's Talk About Gensi. Nah, caranya gampang banget. Nanti aku bakalan kasih pertanyaan dan Suzy bisa jawab pertanyaannya dengan telepon di nomor 0812 3478 900. Nah, aku bacain ulang nomornya di 0812 3478 900. Jangan lupa jawabnya nanti cepet ya, antara pilihan A, B, atau C. Oke, pertanyaan pertama. Gen Z itu dikenal sebagai generasi yang A. Anti teknologi, B. Melek digital, C. Suka gaya hidup 80-an. Kira-kira yang mana nih Suzy? Kalian pada bisa jawab nggak? Halo, Halo Kak, dengan siapa di mana? dengan Caca di Bogor. Oke Kak Caca, kira-kira jawabannya apa nih buat pertanyaan yang pertama? Jawabannya B, melek digital. Oke, bener nih, Kak Caca berhak mendapatkan merchandise gratis dari kita. Terima kasih banyak ya, Kak Caca. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Istilah vibes itu sering digunakan Gen Z untuk menggambarkan A. Jenis makanan favorit, B. Suasana atau perasaan, dan C. Gaya berpakaian seseorang. Nah, ini nih yang Gen Z itu kadang suka keliru. Kira-kira dari Suzy ada yang bisa jawab nggak ya? Halo Kak, dengan siapa di mana? Dengan Rani di Cilacap. Oke Kak Rani, Kakak tahu nggak nih jawabannya apa? Yang B, suasana bukan sih? Kayaknya itu deh. Oke Kak Rani, itu jawaban yang tepat. Nah, Kak Rani berhak juga untuk mendapatkan merchandise gratis dari kita. 24,7 FM Vibes Radio, teman curhatmu. Wah, Suzy, gak kerasa nih, aku udah nemenin kalian selama 1 jam. Udah saatnya nih kita pisah. Tapi jangan khawatir ya, karena besok kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi.
Pastinya dengan topik yang berbeda tapi relate ya dengan kalian. Sampai di sini dulu dengan aku Clarence. Minta maaf kalau ada salah kata. Tapi kayaknya nggak ada sih ya. Selamat malam dan selamat beristirahat buat kalian. Dan stay tune terus di 24,7 FM Vibes Radio, teman curhatmu. Sampai jumpa.